Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ade Wahyu, penyuluh pertanian lapangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang unsur hara dalam tanah. Pada dasarnya unsur hara di dalam tanah itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur hara yang tersedia dan unsur hara yang tidak tersedia bagi tanaman. Pembagian ini didasarkan kepada kemampuan tanaman itu sendiri untuk menyerap unsur-unsur tersebut melalui akar tanamannya. Baik, untuk lebih lengkapnya saksikan video ini sampai selesai ya. Yang pertama yaitu unsur hara yang tersedia, yaitu unsur-unsur yang ada di dalam tanah dalam bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Biasanya tanaman dapat dengan mudah menyerap unsur-unsur tersebut melalui akarnya. Unsur-unsur yang dapat diserap ini biasanya dalam bentuk larutan-larutan atau senyawa yang dapat dengan mudah larut di dalam air tanah. Secara umum, unsur-unsur yang dapat diserap oleh tanaman itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah unsur hara makro dan yang kedua unsur hara mikro. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai unsur hara makro dan mikro, Baraya Tani bisa menyaksikan ulasannya dalam video berikut ini. Yang kedua adalah unsur hara yang tidak tersedia. Unsur ini mungkin saja ada di dalam tanah, tetapi dia terikat dengan senyawa yang tidak dapat larut, atau memang dia dalam bentuk senyawa yang tidak dapat diambil atau diserap oleh akar tanaman. Berikut beberapa alasan atau penyebab unsur hara ini tidak dapat tersedia bagi tanaman. Yang pertama adalah unsur-unsur yang terikat pada mineral tanah. Seperti yang kita tahu Baraya Tani semua, ada beberapa unsur yang terdapat di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman yang terikat di dalam tanah. Contohnya fosfor. Fosfor ini ketika dia terikat oleh mineral tanah, dia tidak akan dapat diserap oleh tanaman sampai dia mengalami perubahan kimia sehingga fosfor ini dapat dengan mudah larut di dalam air tanah, kemudian dapat diserap oleh akar tanaman. Yang kedua adalah unsur hara dalam bentuk yang tidak larut. Kita tahu beberapa unsur hara yang ada di dalam tanah, dia berada dalam bentuk yang sangat sulit atau sukar larut di dalam air tanah, sehingga ketersediaannya bisa dibilang tidak tersedia ya, karena memang tidak dapat diserap. Salah satu contohnya adalah aluminium. Kemudian yang berikutnya adalah unsur dalam tanah yang terikat pada pH yang sangat tinggi atau sangat rendah. Biasanya unsur-unsur ini tidak akan dapat larut di dalam air tanah karena kondisi pH tanah itu. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu akan sangat mempengaruhi, sehingga akar tanaman akan sulit untuk menyerap unsur ini. Itu saja penjelasan singkat mengenai unsur hara yang ada di dalam tanah. Dapat kita simpulkan ya Baraya Tani bahwa tidak semua unsur hara di dalam tanah itu dapat langsung diserap oleh akar tanaman. Pada kondisi dan keadaan tertentu,
ada beberapa jenis unsur hara yang memang akan sulit untuk diserap oleh tanaman, sehingga itu memerlukan perlakuan khusus dari kita. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya dari saya. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe-nya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.